Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah membahagiakan kita dengan keredoannya. Salawat serta salam semoga Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umat-umatnya yang senantiasa menjalankan syariatnya. Ketahuilah bahwa ibadah adalah buah daripada ilmu, faedah dari umur, hasil usaha hamba-hamba Allah yang diberikan kekuatan, barang berharga dari para aulia, jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang bertakwa, bagian untuk mereka yang mulia, tujuan dari orang-orang yang berhimmah, syiar dari golongan orang-orang terhormat, pekerjaan orang-orang yang berani berkata jujur, pilihan orang-orang yang selalu waspada, dan jalan menuju surga. Masalah ibadah akhir-akhir ini cukup menjadi bahan pemikiran bagi kita. Dari awal hingga tujuan akhirnya yang sangat dicita-citakan oleh hamba-hamba Allah yang beriman. Ibadah ternyata merupakan perjalanan yang amat sulit, penuh lika-liku, banyak halangan dan rintangan yang harus dilalui, banyak musuh serta sedikit kawan dan orang yang mau menolong. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, ala wa innal jannata haznun birabwah, ala wa innan naro sahlun bisahwa. Perhatikanlah, ketahuilah, jalan ke surga itu penuh rintangan dan lika-liku, sedangkan jalan ke neraka mudah dan rata. Ala wa innal jannata huffat bil makarih wa innan naro huffat bis sahawat. Perhatikanlah, ketahuilah, surga itu dikelilingi oleh berbagai kesukaran, sedangkan neraka dikelilingi oleh hal-hal yang menarik. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ditambah lagi dengan kenyataan bahwa kita sebagai seorang manusia adalah makhluk yang lemah, sedangkan zaman sudah semakin mundur, susah dan payah. Urusan agama banyak ditinggalkan, kesempatan makin kurang, manusia disibukkan dengan urusan dunia, dan umur yang relatif pendek. Sedangkan Allah, sang penguji, sangat teliti. Kematian semakin dekat, perjalanan yang harus ditempuh sangat panjang. Maka satu-satunya bekal adalah taat. Namun di kondisi saat ini, banyak sekali di antara kita yang tergeser akidahnya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan cobaan kepada kita untuk negeri kita, ataupun wabah pandemik yang berkepanjangan, itu COVID-19 atau Corona, kita sangat ditakutkan, disibukkan dengan makhluk Allah yang bernama Corona tersebut, sampai kita lupa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mempelajari dalam ilmu tauhid, ada satu kalimat, alla ta'sira lisai'in minal kainati biquwatih, bahwasanya yang namanya segala makhluk, barang baharu tidak
bisa memberikan bekas dengan kekuatannya. Inilah yang harus kita ketahui, bahwasanya dengan keimanan kita yang kuat, maka tidak akan menggeser akidah kita. Tidak menggeser rasa ketakutan kita yang berlebih kepada makhluk Allah. Karena bahwasanya mereka tidak bisa memberikan bekas dengan kekuatannya. Hakikatnya orang ketika mendapatkan musibah berupa penyakit, dihinggapi penyakit atau virus corona, hakikatnya merupakan Allah yang telah menguji dirinya. Maka dengan hal ini kita harus mempunyai sesuatu keyakinan yang lebih baik. Sandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Timbulkan rasa takut yang berlebih hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikat ketakwaan dan ketaatan harus ada rasa khauf dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah bagi kita sebagai hamba Allah yang beriman, menyatakan rasa tobat kita, istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kita tidak punya kemampuan, kekuatan untuk menghadapi makhluk Allah tersebut. Maka jalan terbaik, cara terbaik, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah zat yang maha agung, maha kuasa, maha kuat, sehingga dengan rasa takut kita, khauful jalil wal amalu bima fit tanjil wal isti'dadu liyaumir rahil, takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan menjalankan ibadah yang telah diperintahkan kepada kita. Apa tujuannya? Sebagai isti'dad, bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan kondisi zaman yang semakin mundur, pandemik corona yang berkepanjangan, maka satu-satunya jalan kita sandarkan diri kita, ketakutan kita, harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah punya rasa ketakutan yang berlebih kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bahwasanya mereka tidak bisa memberikan bekas dengan kekuatannya. Sebagai contoh, apabila kita berjalan, di tengah perjalanan tiba-tiba kaki kita terkena paku sehingga membuat kaki kita menjadi luka, maka bagi hamba-hamba Allah yang beriman, maka dia mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwasanya musibah ini, apa yang telah menimpa kita, merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, bagi orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka timbullah ucapan sumpah serapah, lisan yang tidak baik, mencela, menggibah, ataupun ucapan-ucapan yang tidak pantas bagi seorang mukmin. Maka inilah saat ini, hari ini, detik ini, bagi kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan ibadah memang terasa sulit, penolongnya sangat sedikit, tapi kita usahakan, karena modal terbaik bagi kita adalah hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan segala dosa-dosa kita. Allah berikan keridhaan kepada diri kita, dan juga Allah hapuskan, Allah angkat wabah pandemik corona ini di kampung kita, di negeri kita, di negara